Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafa min bani Hashim. Dalam hadis bersabda Rasulullah SAW, inna Allah, sesungguhnya Allah istofa, memilih niwaladi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim atau dari anak Nabi Ibrahim, Ismaila, Nabi Ismail. Wastofa, dipilih lagi dari Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail, Bani Kinanah, ada yang namanya Bani Kinanah. Wastofa, dipilih lagi dari Bani Kinanah, Quraisyan, yaitu suku Quraisy atau Bani Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi Wastofa min Quraisy Bani Hashim, dipilihlah Bani Hashim. Wastofa min Bani Hashim Abdul Muthalib summa Abdullah. Nah, ini menjelaskan tentang kemarin ya, masalah nasab baginda Rasul dari baginda Rasul sampai ke Adnan. Tadinya mau disambungin langsung ke Nabi Ibrahim, cuman yang paling sahih atau kesepakatan kebanyakan ulama, nasab yang tidak lagi keliru dari susunannya itu dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan atau Ma'ad bin Adnan. Nah, kalau dari Adnan ke Ibrahim, ke Nabi Ibrahim Ismail, nah itu ada yang bilang sekitar 30 keturunan atau 30 orang. Ada yang bilang 12 orang, berbeda pendapat. Bahkan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu ada. Cuma ada hadis, hadis Nabi mengatakan ketika kita memecahkan nasab Nabi, pas sampai ke Adnan amsik katanya, cukup sampai situ. Karena apa? Karena kelanjutan seterusnya itu tidak ada pendapat-pendapat yang kuat. Jadi nasab yang terjaga catatannya pada waktu itu sampai Ma'ad bin Adnan. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa Ma'ad bin Adnan ini masanya itu ada di masa Nabi Isa alaihi salam, zamannya ya, bukan tempatnya, zamannya. Nah, ini pilihan dari yang untuk Nabi. Sekarang perhatiin gambarnya. Jadi di sini dijelaskan Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya putra namanya Nazar. Nazar punya anak Mudar. Dan ini yang sampai 1, 2, 3 sampai Ilyas ini nggak jelasin. Nggak disebutin berapa anaknya. Cuman yang intinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Adnan punya putra Ma'ad punya putra Nazar punya putra Mudar punya putra Ilyas. Nah, dari sini ada di kitab karangan Ibnu Hisham dan juga kitab karangan Ibnu Sa'di, Mudrikah Ilyas punya putra namanya Mudrikah. Mudrikah punya putra 2, 1 Huzaimah, kedua Huzair. Nah, ini Huzair ini nanti para keturunan yang di bawah ini ada yang nyamuk ke Huzair nanti ini. Ibu-ibunya termasuk ibu daripada nanti Nador, nanti nyambungnya ke Huzair di sini. Ada yang langsung nyambung ke Mudor. Cuma catatan yang sahihnya ini. Jadi yang tercatat dari Mudrikah. Jadi Mudrikah punya putra 2, 1 Huzaimah, 2 Huzair. Huzair punya putra berapa? 4. Dipilih nih dari antara Huzaimah untuk menjadi nasab Rasulullah. Antara Huzair dan Huzaimah yang dipilih Huzaimah. Dari Huzaimah punya putra 4, 1. Perhatiin gambarnya, 1 siapa? 2
Tiga, Asadah perempuan. Keempat, Al-Hud atau ada yang bilang Al-Hawan. Beda-beda pembacaan. Nah dari empat ini yang dipilih siapa? Kinanah atau Samosal dari Bani Kinanah nanti bawahnya. Nah Kinanah ini punya putra berapa? 1, Ali. 2, Nador atau An-Nadir bisa. Ketiga, Abdi Manat. Abdi Manat itu salah satu nama apa namanya patung yang ada di yang jahiliyah itu ya. Terus Malkan. Di antara keempat ini keturunan Kinanah mana yang dipilih? An-Nador, Istofan Nador dipilih. Terus Nador punya anak berapa? 1, Malik. 2, Yaklut. Nanti Yaklut punya keturunan nih, nanti nyambung sama salah satu dari keturunan ibu neneknya Rasul dari ibu, terus dan punya nenek lagi. Itu ada sebenarnya. Tadinya mau suruh dulu semua, cuma nggak boleh. Yaklut. Terus yang dipilih mana? Malik atau Yaklut? Malik terus dipilih punya putra satu-satunya namanya Bihar. Cuman ada yang mendapat punya anak satu lagi, cuman nggak soalnya. Nah ini satu soalnya Bihar. Terus dari Bihar punya yang dipilih lah Bihar, terus punya anak berapa? 4. Diperhatiin berapa? 1. Makarim. Nanti nasabnya sampai ke salah satu Bani Asad dan ternyata. Terus Boleh. Habis itu Haris. Asad Bani Haris nanti nyambung sini. Nah dari keempat ini yang dipilih siapa? Boleh. Istofa Boleh dipilih lah Boleh. Nah Boleh menikah punya anak gua. Ini yang semuanya ini nggak semuanya ibunya sama ya. Boleh punya putra berapa? 2. 1 Lu'ay, 2 Amir. Antara keduanya yang dipilih untuk menurunkan keturunan bagi Rasulullah atau nasab Rasulullah itu Lu'ay. Lu'ay punya putra berapa? 4. 1 Amir. 2 sama. 3 Ka'ab. 4 Auf. Sama keempat-empatnya putra Lu'ay, tapi yang dipilih dari keempat itu adalah Ka'ab. Nah ini sebenarnya ada drama nih antara keempat ini. Salah satunya itu sama meninggal karena ketakutan sama Amir. Diancam, dia tuh bikin kesel sama abangnya. Diancam, dia kabur ke tempat kayak rawa gitu. Dia naik kuda, naik keldai. Ada ular, ikut, dipatok sama ular. Dia meninggal karena ketakutan sama saudaranya sendiri. Nah ini antara keempat ini, tiga-tiganya yang tiga ini punya masalah pribadi masing-masing, akhirnya keluar daripada tanah Arab. Yang ikutin yang nurusin ke tanah nasab ke Arab itu ini. Ka'ab. Dipilihlah Ka'ab. Nah Ka'ab punya anak berapa? 1 Adi, 2 Murrah, 3 Husois. Mau nama dulu susah. Jadi mau dulu kalau nama-nama Arab zaman dulu kebanyakan di tasgir, Pu'ainun atau Fa'ailun. Tasgir itu dikecilkan. Pajar dibilang pejer. Maksudnya apa? Kalau kalimat atau kata di tasgir itu satu bisa menghinakan, kedua emang kondisi badannya kecil. Ada orang badannya kecil namanya misalkan Hamid. Dia namanya Hamid, cuma badannya kurus, dipanggil Humed. Karena badannya kecil. Atau orang namanya Fajar, tapi orangnya itu kelakuannya jelek banget, namanya Pujer. Jadi kayak gitu. Nah dari ketiga ini, Adi, Murrah, Husois, yang dipilih siapa? Murrah. Mustafa Murrah dipilihlah Murrah. Murrah punya keturunan 3. 1 Taim, 2 3 ya. Nih Yakdo salah satu akan menurunkan keturunan yang menyambung nantinya pada Nabi. Nah dari 3 Taim, Kilab, Yakdo yang dipilih Kilab, Mustafa Kilab.
Kilab menjadi apa yang dipilih untuk menjadikan nasab menurunkan darah kepada baginda Rasulullah. Kilab punya anak berapa? Dua. Satu, dua, Zahroh atau Zuhroh. Ada yang bilang Zahroh, ada yang bilang Zuhroh. Nah ini Zuhroh ini nanti nasabnya ke ibunda Rasulullah nanti jamunya ke sini ke Zuhroh atau ke Zahroh dari ibunda dari apa? Dari Aminah binti Wahab. Nah seterusnya binti Abdul Uzza terus ke sini langsung ke Abdul Manaf ke Zuhroh nanti. Nah dari dua ini yang dipilih mana? Kusai punya anak berapa? Satu adik Abdiddar. Terus Abdul Uzza, Abdi mana? Abdu atau Abdul Kusai. Biasanya bilang Abdul Kusai atau Abdullah. Pelayan Abdu itu alat pelayan ya maksud ini. Yang lain. Terus tamatun atau tambur. Ada yang baca tambur pakai A, ada yang baca tambur pakai O. Terus yang ke-6 Barro. Nah dari ke-6 ini yang dipilih Abdi mana punya putra. Nah ini kabilah besar nih, suku besar nih di apa namanya bangsa Arab atau bisa dibilang marga bangsawan lah yang empat ini. Orang keturunan terhormat nih yang empat ini, keturunan kuat. Satu Abdi Syamsi, dua Hasyim, tiga Al-Muthalib, empat Nofal. Nah ini empat ini nih nanti ke bawahnya orang-orang berpengaruh dibalikannya. Nah salah satu yang paling pengaruh di antara keempat ini adalah Hasyim. Nah Hasyim punya anak berapa? 9 kali. Satu Asad. Ini makanya bilang satu suruh ngomong dulu tuh maksudnya bukan ngajarin ya, kebaca apa kagak gitu yang di situ. Satu, dua, kan makanya. Abad Soifi. Terus Abdul Abdullah nih yang berarti 1, 2, 3, 4 itu laki-laki. Terus baru perempuan Asyifa, Khalidah. Terus makanya Do'ifah nanti namanya masing-masing ya. Kalau mau tulis ada yang udah nulis belum nanti nulis bisa dikasih pinggirnya atau mananya ditulisin atau diganti lagi formatnya setelah. Soalnya makanya bikinnya baru tadi jadi ganti. Do'ifah terus Koya terus Hayya. Nah dari ke-8 ini 9 siapa yang dipilih? Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak berapa? 10. Itu bawahnya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13 nih, 13 ini masih 14, 15, 6, 16, 6 perempuan, 10 laki. Kalau nggak salah istrinya tuh 6. Cuman nggak tahu barang apa kagaknya. Ininya apa? Sentak apa kagak? Soalnya waktu itu kan masih beda ini ya. Nah, 1 Abbas, 2 Haris, 3 Hamzah, 4 Abdullah, Hajlan, Muqawwim,
Terus Abu Thalib. Abu Thalib atau Abu Thalib. Diror. Zubair dan Abu Lahab. Terus yang perempuan yang bibinya Rasulullah yang perempuannya Abdullah. Sofia. Ummu Hakim al-Bayda. Terus Atikoh. Terus Umaymah. Arwa. Barrah. Nah itu bibi dan pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari ke-16 ini yang iman gak semuanya. Salah satu yang kita kenal yaitu Abbas dan Hamzah. Nah ini Hamzah ini kalau dari ibunya Rasulullah yaitu Sayyidah Aminah ponakan karena menikah dengan saudaranya. Tapi ketika kesandingan ke Rasulullah jadi paman karena putra dari kakeknya. Nah yang paling tua ada yang bilang Al-Haris, ada yang bilang Al-Zubair. Al-Haris yang paling tua. Nanti yang masuk Islam belakangan Abbas. Nah itulah daripada nasab sambungan secara runtutan daripada baginda Rasulullah SAW. Nah dari semua ini satu persatunya sebenarnya beda-beda, ada ibu-ibunya masing-masing keturunannya. Ibu dari setiap masing-masingnya itu masih nyambung, ada yang dari nyambung ke Mudor, ada yang nyambung dari ke bawahnya Huzail, terus ada lagi ke Yakhlud, ada yang ke Yakdor dan lain sebagainya. Jadi istofa kayak tadi yang katakan Innallaha astafa min waladi Ibrahim, bahwasanya Allah telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, dan dipilih lagi dari Nabi Ismail Bani Kinana dipilih lagi Bani Quraisy dipilih lagi Bani Hashim, dan seterusnya ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi kalau bisa nanti ditulis masing-masing pakai buku yang junior aja. Pakai buku, jangan kasih aja pakai GPT dia. Kenapa? Karena ada gini. Kaidah ulama, ma kutiba qarra wa ma kutiba farra. Ma sesuatu ilmu kutiba ketika ditulis, awas, kutiba ditulis berarti pakai khat. Pakai apa namanya? Ditulis pakai tangan, maka qarra akan abadi, akan terus bekas. Wa ma hufidha farra, dan sesuatu yang dijaga, dihafal, disimpan di HP, farra suatu saat bakal bisa jadi hilang HP-nya, bisa jadi kalau dihafal doang di kepala, hilang kepalanya. Ya. Jadi besok minggu depan boleh diperiksa lagi tulisannya. Ditulis pakai buku gambar, atau kalau bisa kalau ada yang bisa dirapiin aja ini, soalnya bikinnya rada ngasal dulu. Kalau ada yang bisa rapiin lagi. Ya bahasa Indonesia lebih bagus. Kalau beda supaya lebih paham. Jadi itu tentang nasab. Masih ada setengah jam ya. Setengah jam ya. Baik, ada tambahan dikit ya. Tadi tentang nasab Bani Kinana. Nanti ada nyambung ke Nabi Ibrahim. Tadinya mau ditulis nggak jadi ya. Ada sampai nanti ke Nabi Adam ya ada. Coba kita langsung baca tentang kurun aja ya. Jadi ada kurun atau kurun itu apa sih? Zaman. Jeda zaman. Apa sih namanya? Masa. Kayak presiden dia dari Soekarno ke Soeharto ke Habibie itu apa namanya? Periode apa kan? Kayak gitulah pokoknya. Kalau bahasa Arabnya kurun. Bentar ya. Ini orde bang, orde baru. Sotoy dulu.
Boleh ditulis atau mau direkam juga boleh, nanti tulis di rumah masing-masing. Soalnya jarang nih. Kalau mau direkam tadi nanti ditulis boleh, cuman kalau ditulis pelan-pelan takutnya lama nanti. Kalau kelamaan ngantuk itu tak salah ini. Karena baina Adam wa Nuh asyaratal qurun. Perbandingan Nabi ini ya, kurun atau masa kenabian. Jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu asyaratul qurun, 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti 100 dikali 10, 100 dikali 10, 1000. sekolahnya pinggir jalan doang ya. Kalau soal jendela ya. Berarti antara jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Nah dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim asyaratul qurun, itu ukurannya 10 kurun. Tadi 10 kurun berapa? 10 kurun berapa? 10 kali 100. Berapa tahun? 1000 tahun. Berarti udah berapa tahun tuh? 1000 jadi 2000 ke Nabi Ibrahim. Awas, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Terus wa baina Ibrahim wa Musa, dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, Musa bin Imran ya, itu asyaratul qurun, ukurannya 10 kurun lagi. Berarti 3000 tahun. 3000 tahun sampai ke Nabi Musa, dari Nabi Adam ke Nabi Musa berarti 3000 tahun jaraknya. Wa kana baina Musa bin Imran wa Isa, jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa jaraknya alfasanat watis atil wasanatan, jaraknya 1900 tahun. Jadi berapa tahun? 59 aja. Astagfirullah. Makanya sekolahnya SPP-nya bayar ya. Jadi jaraknya antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1000 berapa? 1900 tahun. Kalau dari Nabi Adam ke Nabi Isa berarti 4900 tahun. Walam takun bainahuma fatrah, antara Nabi Musa dan Nabi Isa jarak ini nggak ada fatrah. Artinya fatrah kekosongan dari Nabi. Jadi setelah Nabi Musa itu masih banyak ada Nabi. Setelahnya kan ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu nggak ada jarak 1900 tahun, itu nggak ada fatrah. Bahkan wainahu asal wainahuma alfa nabi, 1000 nabi diutus antara jarak itu. Cuman 1000 nabi itu mungkin nggak termasuk yang 25 atau ya semuanya 313 ya. Nabi itu. Contohnya saya Nabi Samuel atau ada yang waktu sebelum diutusnya Nabi Daud. Nabi Samuel diutus Nabi Daud itu yang nge-backup tahu backup itu orang mau jadi perdana menteri nih, dijabat di tangannya. Kalau zaman dulu gitu. Lut tinggal lawan Jalut, terus nanti ada namanya Nabi Daud membunuh si Jalut, jadi menantunya Talut dan sebagainya terus. Oh ya. Jadi berapa tahun? Sampai ke Nabi Isa 4900 tahun tanpa ada fatrah di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah dari situ wa kana baina miladi Isa wan Nabi, di antara kelahiran Nabi Isa dan jaraknya antara kelahiran Nabi Isa dan baginda Nabi itu sumi'ati sanatin 500 watin tuna 569 tahun.
tahun. Coba tambah ke tadi. Dari Nabi Adam ke baginda Nabi berarti berapa tahun? Tanya coba. Jangan pakai HP. Dari Nabi Adam ke baginda Nabi kurunnya berapa tahun berarti? Dari semuanya tadi. Berapa? 5, 4, 6, 9 benar? Benar. 5.469 tahun lalu dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antara itu ada fatrah nanti. Antara Nabi Isa sama Nabi Isa sama baginda Rasul ada fatrah. Berapa umur fatrahnya? Wakal fatrah itu lam asil lahu fiha rasulan arba'amiyatin sanatin. Allah zaman fatrah atau jarak gak ada nabi, Allah gak ngutus nabi nih. Ketika setelah Nabi Isa itu jarak antara Nabi Isa sama baginda Rasul itu umuran kurunnya jaraknya itu sekitar 434 tahun. Berapa? 434 tahun. Sedangkan jarak Nabi baginda Nabi sama Nabi Isa tadi berapa? 569 dikurang 434 tahun jadi berapa? Ya, kalkulator dulu. Berapa? 135. Nah, sedangkan 135 tahun Nabi Isa ini nggak sampai umur 135 tahun selama waktu diutus menjadi nabi. Nah, itu ada yang namanya sahabat Hawariyun. Hawariyun itu 12 murid Nabi Isa yang nantinya menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini Hawariyun ini yang 12 salah satunya ada Samun. Ada ceritanya itu yang salah satu cerita itu bukan kiat ya. Jadi kan para sahabat Hawariyun ini punya keanehan atau karomah kemudian itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa salah satunya, bukan semuanya, salah satunya. Mana contohnya? Waktu itu ada satu kerajaan yang rajanya itu dia kufur lah, pembantaian segala macam, pokoknya otoriter kayak gitu. Ada datang 3 Hawariyun, salah satunya Samun. Nah, Samun ini nyusup ke situ pura-pura jadi kementerian kabinet. Akhirnya dekat digoda dimasukinlah hukum-hukum Islam itu sama si raja tersebut. Ada yang bilang raja itu masuk Islam, ada yang bilang malah ngebantah. Jadi dibunuhlah Samun. Setelah Hawariyun ini yang 12 meninggal, nah disitulah fatrah. Berapa jaraknya tadi? 434 tahun. Berarti total semuanya sampai baginda lahir tadi berapa tadi? 549. Iya, 5.449. Nabi hijrah di usia Nabi ketika hijrah berapa? Ada yang tahu? 40 berapa? Sudah dibaca kemarin. Berapa? Hijrah umur usia berapa? 53. Ya 10 tahun di Mekah. Hah? Setelah Nabi wafat sampai sekarang itu hijriah dihitungnya. Setelah Nabi hijrah kan hijriah itu dihitungnya setelah Nabi hijrah. Sekarang hijriah berapa? Hijrah berapa? 1400 lebih ya? 1440 lebih, hampir 1500. Dikalikan sama yang tadi. Tambahkanlah, diperkirakan tadi berapa? 5000 berapa? 5400 lebih. Tambah tadi berarti sekitar berapa? 1500. 1447. 1447.
1450 tambah berapa tadi? 5400 berapa? 6.800 apa? Hah? 6.000. 6.000 lebih, berarti hampir 7.000 ya. Jadi jarak Nabi dari antara Adam dan kita itu sekitar kurang lebih 6.000 lebih ya. 6.000 lebih tahun atau hampir 7.000 tahun. Atau hampir 800 tahun mungkin ya, kita kisaran segitulah. Itu kurun diutusnya Nabi. Nah ini makanya terakhir fatrah itu adanya pas waktu apa namanya tadi? Antara Nabi Isa dan baginda Nabi Bakar, tapi ada beberapa yang menyebutkan ada fatwa sebelumnya. Ada hingga rupiah Nabi Isa itu waktu diangkat ke langit, itu masih belum fatwa, ada Hawariyun. Karena Nabi Isa waktu jadi Nabi itu kita sekitar umur 30 tahun. Nah gitu ya. Mudah-mudahan semua yang kita tadi haji bermanfaat. Kalau ada kesalahannya itu murni dari pribadi saya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada benarnya mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.